Pak Khairul Rasyidin. Ya. Ini bagaimana cara memasukkan gambar pada opsi jawaban form? Bagaimana? Oke, baik. Oke. Untuk sementara ini belum ada, di form belum ada untuk memasukkan opsi gambar. Jadi hanya tersedia di soal saja, Bapak. Sehingga Bapak hanya bisa memasukkan gambar itu di menu soalnya. Kalau di jawabannya belum ada fiturnya, Bapak. Namun itu juga perlu jadi pertimbangan bahwa dengan semakin banyak gambar di soal itu aksesnya juga akan jadi lambat, loh Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kalau soalnya itu bisa tidak menggunakan gambar, maka sebaiknya itu yang dipilih. Karena tentunya itu akan berpengaruh juga di akses. Itu ya. Apakah sudah terdengar, Pak? Halo. Nah. Terdengar. Halo. Oke, siap. Ya, baik. Nah, jadi begitu Bapak ya. Jadi terkait dengan gambar di opsi belum tersedia di form. Dan jadi pertimbangan juga kalau Bapak Ibu terlalu banyak gambar itu nanti soalnya juga lambat untuk diakses. Itu silakan Bapak Ibu gunakan untuk pertimbangan. Nah, kalau saya selama soal itu tidak bisa atau tidak untuk yang tidak gambar, gitu ya. Ada pertanyaan yang lain ini, Pak Syafi'i. Oke, silakan. Dari Dewi Insani. Oh, Bu Dewi, ya silakan Bu Dewi. Satu nih. Oke, salah satu. Bagaimana cara membuat akun untuk siswa untuk kelas di Teams? Apakah harus mempunyai akun yang sejenis gitu? Oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu, pada saat kita sudah mendeploy Office ini ke dalam sekolah, maka secara otomatis Bapak Ibu itu nanti akan dibuatkan akun kan oleh admin. Nah, sebetulnya dalam proses membuat akun itu ada pilihan untuk kategori pengguna. Nah, kalau Bapak Ibu dikategorikan pengguna adalah sebagai admin akun, maka nanti Bapak Ibu bisa membuat akun untuk siswanya. Namun jika Bapak Ibu statusnya sebagai pengguna biasa, maka menu pengaturan untuk membuat akun itu tidak ada. Kita tunjukkan bedanya ketika kita memiliki akun admin. Saya bisa segera join ini supaya bisa share. Oke. Nah, jadi kalau akunnya Bu Dewi itu sebagai admin, nanti bisa membuat akun untuk siswa-siswinya. Namun jika sebagai pengguna, maka itu tidak ada pilihan untuk membuat akun siswa. Nanti silakan bisa diminta oleh admin sekolah, ya. Jadi setiap sekolah kan pasti ada adminnya nantinya itu untuk ibu dijadikan admin supaya bisa membuat akun untuk siswa-siswinya. Gitu. Oke, saya kembalikan lagi Bu Indra. Apa masih ada pertanyaan? Yes, sudah cukup ini sepertinya. Oke, Pak. Nah, sudah tidak ada resen. Oke, sudah nggak ada yang resen. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya karena memang kendala di kita untuk tadi hanya bisa share screen sebentar di laptop itu. Ini masih saya terus coba sebetulnya, tapi belum. Nanti untuk tutorial-tutorial itu akan saya sampaikan juga di Bapak Ibu ya lewat link, atau Bapak Ibu juga sebetulnya di resource di internet itu cukup banyak, dan Bapak Ibu jika ingin mengikuti update ya terbaru tentang Microsoft seputar Office 365 dan lain-lain termasuk kegiatan-kegiatan itu bisa bergabung di Facebooknya namanya Mari Belajar. Di sana akan sering ada pelatihan-pelatihan atau training yang bisa Bapak Ibu ikuti ya di Mari Belajar. Nah,
di maribelajar.com atau bisa juga di portalnya langsung education.microsoft.com. Itu juga berisi tentang informasi yang baru datang seputar Microsoft Office 365 juga. Kirim materi jadi. Gimana Bu? Saya kembalikan lagi ke jenengan. Ini ternyata masih ada pertanyaan yang lain Pak Syafi. Ya, oke silakan. Dilanjut lagi nggak apa-apa. Ini pada Microsoft Talk, apakah untuk juga mengetik simbol matematika? Tadi Pak Syafi juga sudah menyinggung ya soal simbol matematika. Begitu pertanyaan. Ya. Pertanyaannya gimana Bu? Mohon disampaikan. Apakah kunci bisa juga mengetik simbol-simbol matematika untuk opsinya? Oh, opsinya. Pilihan jawabannya. Untuk opsinya bisa Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau untuk soal matematik itu sudah tersedia otomatis. Nah itu enaknya Bapak Ibu. Jadi selain Bapak Ibu disediakan opsinya, disediakan pula kuncinya. Nah itu kalau nggak guru matematika kan sangat membantu. Tapi kalau guru matematika ya sudah biasanya sudah memiliki opsi jawabannya ya. Cuma kalau opsinya itu disediakan langsung, maka kita bisa memanfaatkan itu sebagai pilihan opsi yang sudah tersedia otomatis. Tadi sudah saya sempat praktekkan ya Bu Indah ya untuk demonstrasi ini. Nah, jika Bapak Ibu rumusnya terbatas, nah Bapak Ibu bisa menggunakan pihak ketiga ya. Jadi nanti rumus-rumusnya ditulis dulu di situs tersebut, terus kemudian baru di copy di soal yang sudah Bapak Ibu buat. Namun kalau Bapak Ibu menggunakan itu, maka otomatisnya tidak jalan. Nah, otomatis itu bisa berjalan jika Bapak Ibu menggunakan net yang ada di Office 365. Ya, tambahannya seperti itu. Masih ada lagi Bu? Sudah cukup sepertinya untuk Halo, masih ada lagi? Sudah cukup Pak Syafi untuk pertanyaannya. Ya. Ya, tidak ada lagi pertanyaan yang Bu Indra, tidak. suaranya kecil sekali. Bu Indra, suaranya kurang terdengar. Sudah, halo. Ya. Namun, Ada? ya sudah. Oke. Ya ini dari sudah cukup, juga dari sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Mungkin yang mau menampilkan lagi Oke. yang ya. Ya. Oke ya. Oke Bu, saya coba lagi tampilkan yang pertanyaannya Bu. Tadi siapa yang awal tadi? Nah ini. Oh ini. Iya. Bentar ya Bapak Ibu ya, kita coba koneksi lagi. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang seperti ini saya bisa bergabung kembali. Ya, sambil menunggu saya menghubungkan, mungkin Bapak Ibu masih ada lain lagi hal yang ingin disampaikan. Boleh. Ini sedang proses untuk menyambung ulang. Apakah sudah bisa? Sudah. Ada yang raise hand ini. Halo. Mohon untuk Bapak Bos, saya di-on-kan dulu supaya bisa share screen. Ya, saya masih belum bisa share screen. Ya, sampun Pak. Halo,
Ya, sudah. Oh iya, di menu saya masih belum bisa share screen. Terus disable partisipan untuk screen sharing. Artinya di saya masih belum diaktifkan untuk bisa share screen. Nah, oke. Ya. Halo, bisa mohon bantuannya Bapak untuk bisa meng-on-kan supaya saya bisa share screen. Multiple share. Bu Indra, Oke. mohon bantuannya untuk saya bisa share screen. Ini di saya masih di disable. Saya Pak, juga disable kok. ya, Pak, Saya bisa. Pak Host, mohon bantuannya untuk bisa mengaktifkan supaya saya bisa share screen. Coba bisa juga disable ini. Ya. Bu ini mungkin minta bantuannya supaya Pak Host bisa mengaktifkan untuk bisa saya share screen. Kak Indra Sugarsi itu di share screen-nya ada lambang panah itu diklik multiple. Sudah terklik. Pilih yang multiple kan ada pilihan multiple. Multiple share screen. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang gampang jadikan aja Pak Imam Syafi'i sebagai host. Otomatis Pak Imam Syafi'i bisa share screen. Untuk yang gampang caranya. Iya, benar. Ya Bu, Pak Sakti jadikan co-host Bu. Sudah. Sudah Pak Safi. Oke, siap. Sudah. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin meng-off kamera ya supaya lebih ringan. Saya akan share screen saja. Oke, sekarang sudah bisa. Kita akan bahas dulu yang Power Automate ya Bapak Ibu ya. Karena ini fitur yang cukup baru yang bisa Bapak Ibu gunakan, manfaatkan nantinya. Nah, sekarang sudah bisa tampil ya Bapak Ibu. Oke, di pilihan Office, ya di pilihan Office, ini Bapak Ibu bisa lihat semua aplikasinya. Nah, salah satunya kan ada Power Automate. Nah, kita pilih yang Power Automate itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya masih menunggu, ya, maklum ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tulis di sini. Nah, Bapak Ibu tulis di sini, karena kita akan menggunakan form untuk mengirim email. Nanti Bapak Ibu membuat form untuk hadir. Nah, jadi kita tulis di sini form, ya, itu. Nah, ini juga lambat ini. Mail, form to email. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu dicari saja. Nah, jadi nanti akan ditampilkan pilihan alur yang bisa kita isi dan kita ikuti untuk menjawab kebutuhan yang untuk otomasi tadi. Manfaatnya bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri, nanti tergantung dari kebutuhannya Bapak Ibu seperti apa. Oke. Ini karena tulisannya harusnya di makanya dia belum menampilkan sesuai yang kita maksud. Nah, kalau sudah tampil begini, Bapak Ibu jangan langsung klik, tapi dibaca dulu deskripsinya sesuai tidak dengan yang kita inginkan.
Nah, kita cari yang sesuai. Kirim email kepada responder ketika responder mensubmit atau mengisi dari form yang sudah kita buat. Nah, ini yang paling cocok, yang kita harapkan kan yang ini. Maka kita gunakan flow yang ini. Setelah kita masuk di sini, kita tunggu. Kita tunggu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih continue. Nah, kita tunggu lagi. Lalu kita isi yang pertama ini formnya ya. Jadi Bapak Ibu di sini formnya form apa? Tentunya sebelum kita membuat Power Automate kita siapkan dulu formnya ya Bapak Ibu. Nah ini ada banyak form yang sudah kita buat. Nah kalau kemarin formulir pendaftaran maka kita gunakan yang formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran dik. Kalau ini saya gunakan formulir pendaftaran guru pendamping tryout kejujuran. Maka saya bisa menggunakan form yang manapun yang sudah ada di sini, tergantung dari kita maunya yang mana. Jadi kita bisa sesuaikan itu. Oke, jadi kita akan mengambil data-data yang ada di sini nantinya. Lalu kita pilih lagi form yang kedua ini juga form yang sama dan kita akan mengambil respon ID-nya. Artinya dari form yang sama itu isi dari rincian form itu nanti kita akan ambil. Nah, seperti itu ya. Lalu kita pilih sama formulir pendaftaran guru pendamping tryout. Nah selanjutnya di bagian sini, kalau ini tidak apa-apa, langsung ke bagian emailnya saja. Nah maka ini bisa kita masukkan. Nah, kita akan membalasnya di apa ya? Di email misalnya. Maka di sini kita masukkan email dari respon yang ada di formulir kita. Pastikan Bapak Ibu isi dari formulir kita itu juga ada emailnya. Jadi nanti dia akan mengirim ke email yang dimasukkan di form kita. Lalu di sini judul. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu mendaftar di kegiatan ini, kan pasti ada ucapan judulnya ya Bapak Ibu. Nah, maka saya bisa pilih di sini. Judulnya adalah misalnya yang terhormat atau langsung Bapak Ibu. Nah, kalau siswa ya nanti bisa digunakan Ananda misalnya begitu. Lalu kita panggil nama. Nama ini adalah nama lengkap dan gelar. Nah, jadi nanti dia akan mengambil data kita dari formulir itu, yaitu berupa nama lengkap dan gelar. Bapak Ibu namanya nanti otomatis dia akan muncul. Lalu ini kita hapus saja, kita ganti dengan settingan yang sudah sesuai dengan yang kita maksud. Nah, misalnya di sini kita berikan informasi apa yang mau kita sampaikan. Misalnya di sini saya tulis kemarin saya Bapak Ibu. Kalau siswa berarti ya Ananda misalnya begitu. Bapak Ibu nama lengkap. Nah, terus dari. Nah, dari kan otomatis asal sekolah. Terima kasih Pak mengisi pendaftaran ini. Nah, misalnya begitu. Nah, ini tentunya bisa Bapak Ibu kombinasikan, bisa Bapak Ibu eksplor lagi, bisa Bapak Ibu tambahkan beberapa hal, dan bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa save. Nah, kalau sudah di-save, nantinya Bapak Ibu bisa coba cek dengan membuka formnya, lalu mengisi, dan nanti akan dikirim balasan otomatis. Contohnya seperti apa? Maka saya akan buka contoh yang sudah jadi. Nah, saya akan bukakan ketika kemarin saya membuat ini untuk pendaftaran Bapak Ibu. Jadi, informasi-informasi upload dan lain-lain itu bisa kita tambahkan, kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, balasannya nanti seperti apa? Nah, itu seperti ini Bapak. Nah, emailnya di Office 365 itu Outlook ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa cek emailnya itu dari Outlook. Nah, Outlooknya ya,
Ya, jadi hasil balasan dari email-email Bapak Ibu itu ada terekam semua di sini. Jadi bisa gunakan ini untuk membalas otomatis. Mana yang balasan otomatisnya? Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sudah dikirim ke Pak Mustafa, sudah dikirim ke banyak ya, ini cukup banyak, ada 300 sekian peserta kegiatan. Ini sudah ada keterangan yang sudah dibalas. Jadi sudah dibalas. Ini dari tas email ya Bapak Ibu. Jadi yang memasukkan email atau yang mengisi email itu tidak harus email guru inovatif, dia bisa membalas di email-email di luar email Fakir atau di luar email Microsoft. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakan Power Automate? Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan itu untuk misalnya kebutuhan absensi atau kebutuhan pendaftaran atau kebutuhan yang lain yang bisa Bapak Ibu manfaatkan supaya kita tidak perlu memperbaiki itu. Ada pesan seperti ini dengan emailnya ini. Mungkin ada yang kurang. Nah ini ada contoh. Untuk sistem menerima email itu ya cukup bayangan begitu dan nanti eksplorasi bisa dicobi untuk menggunakan ini nantinya. Baik Bu Indra, apakah masih ada yang belum? Oh tadi OneDrive ya dari Bu Aini. Wes, kalian saya jelaskan masih ada sisa waktu rupanya. Terlanjur saya nggak mengisi kelas ya sudah. Saja. Baik, saya akan membuat OneDrive. Nah ini di tempat saya sudah saya gunakan sejak 2016. Nah jadi ya sampai saat ini belum penuh Bapak Ibu. Dan andaikan kita nanti, kadang-kadang ada pertanyaan yang begini Bapak Ibu, itu besarnya sampai berapa? Apakah bisa menyimpan sampai unlimited? Nah, kita kadang-kadang juga intinya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang sesuatu banyak itu belum tentu nanti kita bisa penuh mengisinya atau pemanfaatannya bisa kita pakai sampai dulu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu yang unlimited yang banyak, padahal nanti belum tentu kita bisa manfaatkan space yang ada itu. Nah saya sendiri yang dari Microsoft sejak 2016 itu menggunakan OneDrive itu tidak pernah penuh itu. Meskipun ada saya isi. Nah, jadi saya kira kalau hanya untuk kebutuhan administrasi, menyimpan dokumen yang benar-benar penting gitu, ini sudah bisa digunakan. Toh nanti ketika Bapak Ibu kurang itu kan bisa membuat sendiri ya. Jadi dengan akun sekolah itu kan Bapak Ibu bisa membuat lagi. Nah sampai nanti Bapak bisa menggunakan karena sudah disediakan fitur dan fasilitas yang sama. Nah, makanya Bapak Ibu bisa pakai itu ya. Nah silakan. Jadi isi dari menu Office 365 itu sama Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ketika nanti merasa kok kurang banyak, misalnya bisa buat akun. Itu ya. Oke, saya akan buka, ini sedang proses. Kita tunggu untuk yang OneDrive. Nah kemarin untuk yang upload tugasnya Bapak Ibu, saya juga memanfaatkan OneDrive. Nah, jadi saya buat folder dulu di OneDrive, lalu folder tersebut saya setting sebagai request file sehingga Hilang. Enggak. Sinyalnya masih. Sinyalnya Pak Syafi'i ini.
Halo Pak Syafi'i. Loh, Pak Syafi'i malah hilang. Sinyalnya ini di daerah Indra, Oke. bisa dilanjutkan tugasnya, Bu, untuk materi Pak Syafi'i. Terima kasih. Oke. Untuk tugas dari materi Pak Syafi'i nanti akan di-share ya di grup 1 maupun grup 2. Untuk tugas-tugas tersebut kan diletakkan di kantongnya diberi link kemarin di grup 1 maupun grup 2. Setiap selesai materi bisa mengumpulkan tugas di link yang sudah di-share kemarin. Masih menunggu Pak Syafi'i ini sinyalnya. Mohon maaf, memang di daerah Senori, di rumah Pak Syafi'i, daerah kecamatan, mungkin sinyalnya juga timbul tenggelam. Mungkin bisa diisi kesimpulan, Bu Indra, dari pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih untuk dari berbagai pertanyaan tadi. Untuk kesimpulannya yang mulai dari Bukorit tadi. Kemudian yang waktu ya dari Bukorit tadi, waktu agar siswa tidak membuka chat yang lain saat mengerjakan, kemudian analisis dari Bukhari tadi. Siswa yang mengerjakan saat mulai dan submitnya sudah kelihatan di Microsoft tadi yang dengan Bukhari. Jadi siswa kelihatan antara jujur dan tidak jujur sudah kelihatan. Kemudian yang power automate yang dari tadi Pak Syafi'i juga sudah menjelaskan. Kemudian akun penggunaan dari akun sekolah maupun akun yang dari ini, yang dari kita ini, dari IG ini bisa digunakan masing-masing, tidak saling berhubungan. Ya, halo Bu Ira. Mohon maaf ini macet lagi. Ya. Di OneDrive itu Bapak Ibu bisa menggunakan sama seperti penyimpanan di komputer, hanya saja itu berada di online begitu Bapak Ibu. Oke. Bagaimana? Tadi terputus sampai di apa ya Bu ya? Apakah ya, jadi intinya Bapak Ibu di OneDrive itu Bapak Ibu bisa pakai untuk menyimpan file-file di internet supaya jika diminta mendadak segera di luar kota, misalnya lagi ada acara, nah itu tinggal share, tidak lagi mencari flash disknya mana. Lalu ini kok ketinggalan, ketelengsut, nah itu tidak terjadi lagi. Bapak Ibu bisa terbantu kalau Bapak Ibu mau menaruh file-filenya di OneDrive. Sewaktu-waktu Bapak Ibu membutuhkan, tinggal share. Begitu. Nah untuk keamanannya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan keamanannya. Salah satunya adalah share-nya hanya untuk grupnya Bapak Ibu bisa.
ataupun nanti share-nya untuk grupnya Bapak Ibu dengan akun tertentu saja yang bisa akses, bisa. Atau mau lebih aman lagi, selain akun tertentu tambahi password. Nah itu mungkin Bapak Ibu banget pentingnya file di sini beberapa dokumen rahasia mungkin. Nah maka berlapis keamanannya itu Bapak Ibu manfaatkan jika mau. Kalau saya sih sepertinya nggak senang ribet Bapak Ibu. Ya saya seniwan begitu saja, siapapun boleh ambil. Oh itu juga nggak penting-penting banget kan ya om. Katanya kita itu paling apa tuh Bapak Ibu ya paling KTP gitu aja. Kalaupun ada ATM ya mungkin nggak ada isinya gitu. Ini juga nggak apa-apa, nggak ada yang mau ngehack. Ya saya yakin kita itu aman Bapak Ibu ya. Nah, taruh saja di sana, tidak perlu khawatir nanti datanya hilang dicuri karena saya kira kok sudah cukup aman kita taruh di sana. Saya sudah menggunakan sejak 2016. Oke. Cara sharing Pak, cara sharingnya. Cara sharingnya, nah kalau Bapak Ibu sudah masuk di OneDrive, sudah mengupload ya, di situ ada titik tiga. Nah itu nanti ada pilihan untuk share. Atau Bapak Ibu pilih panah, ya ada panah yang gambarnya panah melengkung begitu. Itu ditekan satu kali itu juga share. Nanti ada pilihan apakah Bapak Ibu share anyone, apakah share-nya Bapak Ibu share hanya untuk grup guru inovatif saja, apakah share guru inovatif dengan email tertentu yang Bapak Ibu tunjuk, apakah Bapak Ibu mau menambahi password supaya lebih aman lagi, itu tersedia semuanya. Ya mungkin begitu Bapak Ibu. Sudah 422. Bagaimana Bu Indra? Ini Bapak Ibu tidak ada yang bertanya lagi sepertinya. Ya cukup bebas Pak Syafi'i. Bisa Tugas Pak Syafi'i. Oh, harus memberi tugas begitu Bapak Ibu. Iya. Ini ya. Mungkin begini Bapak Ibu ya karena tadi materinya adalah form ya cukup Bapak Ibu membuat contoh soal saja nanti share link jadi linknya itu ditambahkan atau Bapak Ibu bisa masukkan kuisnya itu di assessment yang ada di timnya Bapak Ibu jadi langsung sekalian di sana masuk nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu boleh pilih copy link atau nanti Bapak Ibu masukkan langsung di kelas timnya Bapak Ibu dari tugasnya Mbak Neni itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu pilih menu assignment, nanti ada pilihan untuk resource-nya itu dari mana. Nah, Bapak Ibu pilih form. Formnya silakan pilih Bapak Ibu kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Kuisnya tidak usah terlalu banyak, 10 soal saja sudah cukup. Yang penting itu sudah menunjukkan kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat kuis dari form. Saya kira cukup begitu. Bagaimana Bu Indra? Kali ini yang lagi bisa lakukan untuk bulan grade-nya. Bulan grade-nya sangat di Pak Syafi'i ya. Untuk mengantisipasi jika ada mungkin bencana dan sebagainya, tapi kita tidak berharap itu semuanya. Tapi paling kita sudah menyimpan dokumen kita di OneDrive. Iya, betul. Ya. Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini yang dari materi teknik pengelolaan kelas dan evaluasi pembelajaran serta penyimpanan tugas siswa pada pembelajaran daring kiranya bisa diakhiri sampai di sini dengan paparan Bapak Syafi'i yang sudah cukup memuaskan bagi kita semua. Semoga kita semuanya bisa jelas. Kalau mungkin nanti masih kurang jelas bisa melihat di YouTube yang juga di grup 1 ataupun Baik, 2. nanti saya share. Oke, terima kasih. Baik, untuk berikutnya waktu saya kembalikan ke host Pak Ikhwan Arudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di bawah? Hari 7.000 tentang 7.000. Ya, ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dengar ya? Ya. Terima Bu Ika yang Halo, dengar. dan Bapak Mensapi selaku pemateri di kesempatan hari ini sangat sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Sapti baik dari pertanyaan dari Pak Fadlan perlu kita nimbrungkan ya laku pembelajaran juga dan di semangat ini hanya di Bapak Sendiri tadi saya kira sangat kurang ya terima kasih teman-teman yang hari ini gabung di dalam tim. Semoga nanti di share tugasnya oleh panitia di WhatsApp ya, di grup WhatsApp yang terakhir dan seluruh pengungsi maupun di Jawa Timur yang telah mensupport kegiatan pada hari ini. Semoga kita bisa berlanjut di kegiatan yang lain. Dalam. Aku pakai bar. Taruh ya. Tidak boleh semua. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.